Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita
adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, orang-orang yang haus akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang menantikan jawaban Tuhan dari setiap doa-doa kita. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat baik bagi setiap kita. Untuk itu mari sama-sama hari ini serukan doamu. Lewat pujian penyembahanmu, naikkan syukurmu. Biarkan kiranya hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kita. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus Tuhan. Oh, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu, sebab mulia kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau selalu ada di setiap waktu. Terima kasih, oh Yesus. Ku bersyukur di hadirat-Mu. Kau penuhiku, Yesus Tuhan. Kau bertahta di atas pujianku, dan ku kan berseru kepadamu, oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Mari nikmati hadirat-Nya. Oh, sebab dalam hadirat-Nya ada kuasa yang sanggup menolongmu, menopangmu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tidak terbatas, melampaui pikiran kami, yang sanggup menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, saat kami berseru, saat kami menyembah, saat kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, bahkan di waktu yang tepat, sehingga setiap kami boleh melihat sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya tidak pernah Engkau meninggalkan kami walau sedetik. Terima kasih Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi iman percaya kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih sungguh dengan iman di hadapan Tuhan katakan, Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Oh, Yesus Tuhan, sungguh indah saat ku bersamamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Waktumu yang terbaik, waktumu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dengan iman kami bahwa ada waktu yang terbaik daripadamu untuk menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup kita. Kita selalu semangat, berkobar-kobar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan juga mengasihi sesama dan mau menjadi berkat bagi mereka. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Percaya Mujizat atau Pribadi Yesus. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, pada masa kini ada banyak orang percaya kepada Yesus karena mujizat yang dilakukannya. Ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi dalam KKR kita bisa melihat bahwa mereka secara antusias melihat sesuatu yang fenomenal, sensasional. Tapi seringkali kita juga melihat orang yang sudah dijamah itu semangat limun. Berkobar-kobar ke gereja, tapi 1-2 bulan kemudian ngilang lagi tuh. Ya, kembali pada kehidupan dosa yang lama. Nah, kita perlu melihat dulu apa yang dimaksudkan dengan mujizat atau tanda ajaib. Yohanes menyebut bahwa perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan dengan istilah dalam bahasa Yunani, semeion. Nah, sebetulnya ada 3 kata Yunani yang berkaitan dengan hal ajaib. Yang pertama,
dalam bahasa Yunani disebut sebagai teras, artinya sesuatu yang mengherankan. Ini kata-kata umum, Perjanjian Baru tidak memakai kata ini di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya ada seorang tukang sulap gitu ya, melakukan sesuatu, membuat orang jadi heran, tiba-tiba dari tangannya keluar burung begitu. Itu keheranan secara umum, teras dalam bahasa Yunaninya. Yang kedua, yang juga ada di dalam Alkitab, dunamis. Artinya kekuatan, power. Dan dari kata ini muncul istilah dinamit, bom peledak, saudara. Nah, tanda ajaib mujizat merupakan dunamis, kekuatan Allah yang sanggup melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Allah bisa melakukan. Termasuk mengubah hidup manusia, itu juga merupakan mujizat. Dan yang ketiga yang dipakai di dalam perikop ini adalah semeion. Artinya tanda. Yang dimaksudkan dengan tanda di sini adalah sign, tanda yang memberitahukan kita tentang sifat Allah. Ya, itu merujuk pada satu pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri atau pribadi Yesus Kristus, Putra Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Dan kita tahu sifat Allah adalah kasih. Ketika orang melihat mujizat, kesembuhan, orang dilepaskan dari ikatan setan dan sebagainya, itu adalah sebuah tanda bahwa ada Allah yang penuh kasih, ada Yesus yang penuh dengan perhatian, mau menolong manusia sehingga manusia tidak tertindas oleh dosa, tidak dikuasai oleh setan, tapi hidup merdeka dalam kehidupan yang baru. Allah yang berkuasa, sanggup melakukan hal yang ajaib, yang membuat kita terheran-heran. Dan itu adalah tanda atau bukti bahwa Allah mengasihi kita dan Dia ingin agar kita percaya kepada pribadinya. Berarti kalau kita hanya melihat mujizat tapi tidak dituntun pada iman sejati, maka mujizat itu tidak ada artinya. Saudara tahu bangsa apa yang paling banyak mengalami mujizat? Bangsa Israel. 10 tulah ditimpakan di depan mata mereka kepada orang Mesir, sedangkan Israel dilindungi oleh Tuhan. Apa nggak cukup itu mujizatnya? Lagi pula waktu mereka jalan di padang gurun, setiap hari loh saudara ada roti turun dari sorga. Lalu rupanya tiap hari lihat mujizat, lama-lama dianggap biasa gitu ya. Dianggap ya memang mestinya begitu. Take it for granted begitu. Ya sudah semestinya, sudah sewajarnya. Padahal tidak, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan kuasanya yang luar biasa. Jadi yang paling penting adalah kita percaya saudara. Sungguh-sungguh kepada pribadi Yesus. Jangan hanya percaya Yesus karena melihat mujizatnya. Sehingga Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya nggak sembuh, saya pergi ke dukun. Saya nggak sembuh, saya ragu Tuhan mengasihi saya. Nggak begitu saudara sekalian. Kita hanya mengharapkan mujizat yang sensasional. Ini adalah iman yang rapuh. Miliki iman yang hidup seperti Sadra, Mesa, Abednego yang pernah bilang gini. Ketika mereka nggak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja dan mau dimasukkan di dalam dapur api. Kami tidak akan menyembah patung yang Baginda dirikan. Karena kami percaya Allah akan menolong kami. Tapi seandainya Allah yang kami sembah siang malam tidak menolong kami, kami juga akan tetap percaya kepada Dia. Wah, ini iman yang luar biasa, saudara. Percaya kepada pribadi Allah bukan hanya percaya kepada pertolongannya. Bukan hanya percaya kepada mujizatnya. Dan orang yang mencapai tingkat iman semacam itu justru mengalami mujizat. Waktu mereka dilempar dalam dapur api, 3 yang masuk ke dapur api, ada pribadi keempat. Itulah Tuhan Yesus yang menampakkan diri, Kristofani, Teofani, dan memberikan keselamatan bagi mereka. Nah saudara, jadi jangan percaya Yesus hanya karena mujizat yang sensasional, tapi percaya pribadinya. Lebih daripada apapun, cinta Tuhan. Walaupun Dia tidak mendengar doa kita, tidak mengabulkan permohonan kita, Dia punya rencana Tuhan lain yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Biar kehendaknya yang jadi. Saudara ingat, orang-orang yang percaya Yesus ketika Yesus membelah 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Percaya, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi kemudian Yesus bicara, percaya kepadaku, akulah roti hidup. Kalau engkau makan tubuhku, minum darahku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka bilang, ngomong apa ini? Ini orang kerasukan setan, masa kita harus makan
tubuh dan darahnya. Pada maksud Yesus adalah mereka harus percaya kepada Dia, pribadinya, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang telah turun dalam rupa manusia. Dan waktu Yesus bilang, kamu harus menyangkal diri, kamu harus memikul salib. Waktu Yesus bilang, Dia akan mati untuk menembus dosa manusia. Orang tidak suka dengan hal itu. Dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus, menolak Yesus. Kenapa? Iman mereka tidak berakar, menuntut bukti. Beda ya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau saudara ingat ayat sebelumnya, ketika Yesus berkata bahwa Dia akan membangunkan kembali bait Allah pada hari ketiga. Yang dimaksudkan bukan bait Allah yang dibangun oleh Herodes secara jasmani, tetapi Dia akan mati dalam 3 hari dan kemudian Dia akan bangkit lagi. Lalu dikatakan pada ayat 22, murid-murid percaya kepada perkataan Tuhan itu, kepada firman Tuhan itu. Nah, jadi iman yang lebih berakar adalah iman yang pegang perkataan Tuhan walaupun belum melihat tanda, belum melihat mujizat. Iman Thomas gini, lihat dulu baru percaya. Sebelum aku lihat dan mencucukkan jariku kepada bekas luka Yesus, aku nggak percaya. Sampai Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Abraham belum melihat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tapi dia percaya bahwa kalau Tuhan janji dia akan menepati. Jadi percayai pribadi Tuhan, bukan hanya mujizatnya. Jadi kalau permohonan saudara tidak dikabulkan, Tuhan tetap percaya. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Nah, tetapi walaupun orang-orang percaya kepada Yesus, dikatakan Yesus tidak mempercayakan diri kepada manusia karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, dari sini kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu menyelidik hati manusia sampai sedalam-dalamnya. Wanita Samaria ketemu Yesus, panggil suamimu. Aku belum bersuami, kata wanita itu. Benar, kamu sudah 5 kali bersuami. Nah sekarang kamu tinggal dengan suami orang. Waduh, kaget ini wanita Samaria. Kok tahu? Tuhan melihat hati yang terdalam. 1 Samuel 16 ayat 7. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk melantik salah satu anak Isai menjadi raja Israel, 7 orang anak berderet di depan dia. Tuhan bilang bukan. Sampai habis tuh saudara. Samuelnya juga bingung. Habis Tuhan anaknya. Nggak ada lain. Masih ada kata Tuhan. Jadi dia tanya, Isai masih ada anak nggak? Ada tapi disuruh di ladang. Aku nggak suruh pulang. Nggak mungkin lah dia dipilih Tuhan jadi raja. Masih culun. Pipinya masih kemerah-merahan. Nggak punya pengalaman. Nggak ada potongan deh. Tapi waktu Daud datang saudara, Tuhan bilang, urapilah dia. Dia orang yang kulantik menjadi raja. Dan Alkitab berkata, Allah telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Loh, Tuhan bukan cuma lihat potongan luar, Tuhan lihat hati kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita melakukan apapun, mari kita lakukan dengan tulus. Ananias dan Safira jual tanahnya, kasih persembahan. Bagus kan? Tapi apa yang didapat? Mati itu saudara. Karena apa? Mendustai Tuhan. Ini 100% saya kasih. Padahal nggak 100%, sebagian dia tahan. Loh sebetulnya ngapain dia bohong? Kalau saudara jual tanah 1 miliar lah katakan. Lalu saudara mau kasih 500 juta untuk pembangunan gereja. Ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Puji Tuhan malah. Tapi kalau bilang gini, ini loh 500 juta itu 100%. Semuanya saya kasihkan untuk Tuhan. Saya sih nggak dapat apa-apa. Bohong. Hatinya nggak tulus, motivasinya ingin mencari kepujian manusia. Nah itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan ingin hati kita jujur. Siapa orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Karena itu mari kita berkata, kiranya ketulusan, kejujuran mengawal aku ya Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Kalau kita sungguh-sungguh tulus mencintai Dia, maka perkara-perkara ilahi akan Tuhan nyatakan kepada kita. Hari ini mau ke saudara berkata, Tuhan, saya minta hatiku dibersihkan dari perkara yang tidak berkenan. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Saudara, apa berani kita bilang selidiki aku kalau masih ada kekotoran dalam hidup kita? Kiranya darah Yesus menyucikan hati kita, hidup kita. Kita percaya Yesus bukan karena mujizatnya, tapi karena pribadinya. Dan biarlah hati kita selalu bersih, tulus di hadapan Tuhan. Siapa rindu hatinya dijamah oleh Tuhan menjadi hati yang bersih. Taruh tanganmu di dada. Bapa, bersihkan hati kami. Iri hati, tinggi hati, pahit hati, cabut dalam nama Yesus. Bersihkan pikiran kami dari hal yang kotor. Bersihkan telinga kami, mulut kami, perbuatan kami. Biar kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami percaya darah Yesus itu menyucikan kami dari segala dosa. Dan membuat kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara dikasih Tuhan. Angkatlah hatimu dan terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok jam 5 pagi. Amin. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.